Kalian udah baca berapa buku? Tulis di kolom komentar deh, kita saling sharing. Berapa banyak buku yang kalian baca, bukunya apa aja, rating yang kalian kasih itu berapa. Biar kita bisa saling share dan meracuni buku-buku yang dibaca. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Hanya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet tet tet. Halo book lovers, bersama gue Rio. Nah, ini perdana gue jarang-jarang nih bikin rangkuman baca, bisa dibilang sebulan gue baca buku apa aja. Ini gak bakal seperti wrap-up yang lain, karena ini gue bikin book tag-nya. Entah apakah udah ada atau belum di luar sana, tapi gue bikin lah biar mempermudah gue merangkum semua bacaan gue. Gue udah nyediain 7 pertanyaan di sini. Dan ya, pertanyaan sederhana deh, kayak buku pertama yang gue baca di bulan ini apa, buku terakhir yang gue baca apa, total buku yang gue baca berapa, terus bukunya apa aja, ratingnya apa, kenapa, alasannya, dan seterusnya. Nah, biar gak menunggu lama, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama, yaitu buku pertama yang gue baca di bulan Oktober. Ya, benar, Oktober. Buku pertama itu adalah Weathering with You yang ditulis oleh Shinkai Makoto. Ini merupakan novel penulis Jepang, novel romance. Jadi gue buka bulan Oktober ini dengan cerita yang cukup santai, cinta-cintaan, drama remaja dan sebagainya. Yang harusnya Oktober itu bulannya Halloween, horror dan sebagainya, gue memulainya dengan buku romance. Tapi ya, gue cukup suka. Dan ya, ini buku pertama yang gue baca. Pertanyaan kedua itu adalah buku terakhir yang gue baca. Sebenarnya buku terakhir itu adalah series Hardcore Pirate yang ini nih. Gue lupa judulnya, jadi ya muncul di sini. Pokoknya series itu cuma gue belum selesai bacanya. Nah, kalau terakhir yang benar-benar gue selesai itu adalah ini nih. Pasukan Buzzer, buku terjemahan dari Korea Selatan ini yang ditulis oleh Chang Kang Myong. Ngobrolin tentang seputar internet dan relate banget dengan dunia nyata, terutama soal buzzer, hal-hal viral tentang ya akun bodong, orang-orang yang bisa bilang munafik, muka dua, akun alter dan sebagainya. Pokoknya ini sangat relate dengan kehidupan nyata. Ini adalah buku terakhir dan buku pertama yang gue selesai di bulan itu. Nah, bulan Oktober maksudnya. Nah, ya. Kita masuk pertanyaan ketiga. Berapa banyak buku yang gue baca? Buku yang gue baca itu ada 4. Ini 3 fisik yang udah gue punya dan 1 di Pusnas, yaitu ini Lapangan Golf Maut. Ini series Hardcore Pirate nomor 2 kalau nggak salah. Dan ya, gue belum punya bukunya, gue baca di Pusnas secara gratis. Dan ya, totalnya 4 buku. Nah, bakal gue bahas satu persatu untuk menjawab pertanyaan nomor 4 dari book tag-nya, yaitu bukunya apa aja, ratingnya berapa, dan alasannya kata apa. Yang pertama itu adalah ini, Weathering with You, cerita tentang remaja yang jatuh cinta ketemu seorang gadis yang bisa melakukan semacam mukjizat gitu melalui kekuatan dewa alias turunan atau gimana. Dia bisa mengubah cuaca dan ya, pokoknya drama komedi cinta-cintaan gitulah, romance. Dan gue suka karena narasinya yang detail, puitis, sangat bisa bikin pembaca terhanyut dalam dunia fantasinya, berimajinasi dengan mudah, bisa dibilang kayak gitu. Karena kita bisa membayang-bayangkan cerita fantasinya seperti apa. Terus gue suka juga karakternya yang sangat-sangat kuat dibanding buku Your Name. Entah ini preferensi pribadi gue atau gimana, pokoknya gue lebih suka tentang kedua karakter di buku ini. Dan ya, terus yang gue gak suka itu mungkin ceritanya nggak sekomedi yang di Your Name, karena Your Name itu cukup komedi tentang mereka bertukar tubuh cewek cowok, dan itu lucu sih, mereka melakukan hal konyol. Tapi kalau ini lebih agak serius, makanya ya agak kurang di situ sih. Dan gue kasih ini di 4 atau 4,5 bintang kalau nggak salah di Goodreads. Dan kita masuk ke buku berikutnya. Buku berikutnya yang gue baca itu adalah ini, Lapangan Golf Maut. Ini gue kasih 4 atau di 4,5 bintang, gue lupa di Goodreads. Dan ya,
Gue suka itu karena plot twistnya dan cara si Hastings dan si Poirot memecahkan masalah. Walaupun di sini agak ada drama-dramanya Hastings yang gue kurang suka tentang cinta-cintaan. Gue bingung sendiri kenapa penulis masukin drama cinta-cintaan yang Hastings. Cuman ya udahlah. Buku berikutnya yang gue baca itu adalah ini, Lelaki Harimau, yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Ini ngobrolin tentang kriminal, thriller, drama. Dan harusnya sih lebih tepatnya why done it? Kenapa peristiwa tersebut terjadi? Apa alasannya? Ada seorang lelaki, bukan lelaki sih, lebih tepatnya pemuda yang melakukan pembunuhan. Dan dia ini ditangkap polisi akhirnya. Karena warga pada heboh menemukan dia setengah berlumuran darah gitu. Dan sepanjang cerita kita bakal maju mundur ngikutin kisahnya. Kisah berawal kenapa dia akhirnya memutuskan menjadi seorang penjahat yang membunuh seseorang gitu. Berada di posisinya gue lupa, Margio, iya, si Margio. Ya kurang lebih kayak gitulah. Terus yang gue gak suka, ada gak ya? Kayaknya gak ada. Gue suka. Gue kasih ini 5 dari 5 bintang di Goodreads. Dan gue suka semua aspeknya, ceritanya, karakternya, plot twistnya, detail-detailnya, bahasanya. Dan ya, selain buku Eka Kurniawan, gue sangat suka buku ini. Dibanding buku-buku yang lain, kayaknya gue lebih the best buku yang ini deh daripada buku yang lainnya. Ya, walaupun gue belum baca beberapa buku lain sih, tapi sejauh ini jadi favorit. Nah, kita masuk ke buku terakhir yang gue baca, yaitu Pasukan Buzzer, yang ngobrolin tentang dunia perinternetan, di mana ada sekelompok tim yang awalnya digital marketing berubah jadi buzzer internet. Gue penasaran cerita ini karena yaitu ngobrolin tentang internet yang ada di sekarang ini, yang lagi kita tren-tren, lagi zaman-zamannya bisa dibilang, di mana ya sosial media merajalela, media-media berita suka ngeberitain secara heboh, sensasional, dan sebagainya. Tapi ini kita ngobrolin lebih detail. Ternyata ada orang-orang yang menginisiasi melakukan propaganda terhadap hal-hal tertentu di internet tersebut. Misalnya, ingin menjatuhkan seseorang atau public figure atau tokoh masyarakat. Bukunya itu gue suka karena detail ceritanya sangat lengkap, sangat detail, dan gue suka bahasanya. Terus hal lain yang gue suka itu adalah plot twistnya. Walaupun beberapa orang dan teman-teman yang lain bilang plot twistnya terbaca, ya gue juga udah menduga sih. Namanya ini kayak ala-ala spionase kriminal internet yang dikejar-kejar oleh polisi dan sebagainya karena bikin heboh. Tapi ya bisa dibilang lah, pasti ada resikonya. Dan agak ketebak. Cuman ada satu bagian yang gak ketebak ketika seluruh cerita ini bisa dibilang konspirasi. Kalian nebak sendirilah, kok bisa. Terus hal yang juga suka ya tokohnya. Tokohnya ini kurang melekat ke pembaca karena ya kurang dijelaskan. Ada bolong-bolongnya. Kita cuma tahu kalau mereka ini tim, latar pendidikannya begini-begini. Terus ya mereka ini tinggal di sini, udah kayak gitu aja. Kayak pertemuan mereka gimana, kok bisa mereka membentuk tim tersebut dan sebagainya itu kurang dijelaskan, jadi agak plot hole di sana. Ya, jadi pembaca kurang melekat. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Itu rangkuman 4 buku yang gue baca dan rating-ratingnya. Buku favorit untuk pertanyaan ke-6. 5. Buku favorit yang gue baca di bulan Oktober yaitu Lelaki Harimau pastinya. Nah, ini bagus banget. Eka Kurniawan is the best. Buku list favorit itu adalah ini. Ya, bukan karena jelek, cuman ya di antara 4 buku ini ya itu yang paling terakhir lah list favorit. Terus honorable mention itu adalah ini, Pasukan Buzzer. Ini gue gak nyangka aja, di luar ekspektasi ternyata bagus. Gue kira kayak ya bakal ngebosenin dan sebagainya, ya tipikal-tipikal, tapi ternyata seru, lumayan seru karena bahasanya yang detail banget. Dan tapi pembaca tetap paham. Gue sendiri paham ya, nggak tahu pembaca lain. Nah, ya kurang lebih ini adalah read up
Oktober 2021. Totalnya 4 buku. Dan ya, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye!